Ya, baik anak-anak, terima kasih sudah masuk ke room kelas 9. Hari ini mulai presentasi untuk beberapa anak di sesi pertama ini, untuk beberapa anak yang sudah menyelesaikan proyek PTS kolaborasi antara PPKN dengan IT. Untuk PPKN lebih melihat pada nilai-nilai Pancasila yang masih dihidupi oleh masyarakat Indonesia, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk IT-nya, Bu Gusti? Ya, penilaiannya dari segi penggunaan video editor, ya, yang kalian gunakan, penggunaan multimedia lebih tepatnya, dan juga penggunaan internet pada saat kalian mengupload file tersebut ke dalam media sosial ataupun ke dalam Google Classroom seperti itu. Baik, setelah kalian berproses selama masih 2 hari ya, sebenarnya persiapannya sudah beberapa hari sebelumnya mengumpulkan data dan sebagainya, sekarang tinggal menggarapnya dan mengedit serta mengomunikasikan. Dan kita akan mulai untuk penilaian pesertanya. Saya akan share screen. Nah, sekarang sudah masuk 6 orang. Coba saya refresh apakah ada penambahan. Dan ternyata masih belum ada penambahan. Ya, anak-anak, saya akan meminta, nah dari yang bawah dulu ya, atau yang atas dulu? Atas, Pak. Atas, oke. Berarti Claris Aurelia ya. Atas kan, termasuk atas ini kan. Baik, kita akan lihat kinerja dari Claris Aurel Herianto. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia bahwa yang melanggar sila Pancasila masih banyak terjadi di kehidupan sehari-hari, mulai dari hal kecil hingga yang sangat berdampak bagi orang lain. Hai guys, panggil aku Aurel. Salah. Panggil aku Claris, jangan panggil aku Aurel, oke? Jadi hari ini aku bakalan nge-reaction video pengendara ngamuk gara-gara diminta putar balik. Pengendaranya ada bapak-bapak sama emak-emak. Jadi, kita nonton. Enjoy. Udah benar, Pak. Udah benar, Pak. Ya. Buat pemerintah saya aturannya. Udah jelas kan aturannya? Ya. Ya, silakan. Ayo. Dia ngomong kasar. Jangan ditiru, oke? Udah benar, Pak. Udah benar, Pak. Ya. Buat pemerintah saya aturannya. Udah jelas kan aturannya? Ya. Ya, silakan. Ayo. Dia beneran ngomong kasar. Parah, men. Udah salah, udah ngotot, udah marah-marah, udah ngomong kasar. Aduh. Nih guys, kalau misalkan menurut kompas.com, pengendara yang tadi itu mau mudik. Sedangkan mudik tahun ini itu dibatasin per kota, jadi nggak bisa seenaknya masuk kota sana, masuk kota sini gitu kan. Nah, kalau misalkan kita ngelanggar peraturan lalu lintas, kita juga termasuk ngelanggar sila Pancasila yang ke-5. Jadi, kalau misalkan kita nyadar kita salah pas ada di lalu lintas, sebaiknya kita nyadar diri aja gitu, daripada kita ditilang, kan gak mau kan ditilang. Nah, lebih baik nyadar diri aja, apalagi kalau misalkan udah ditegur sama petugas kayak gitu. Jadi, kita mending tahu diri. Cerita dari pengendara yang tadi itu, mereka ditangkap sama pihak kepolisian, terus mereka minta maaf. Nggak lucu banget kan? Udah ngomong kasar, ujung-ujungnya minta maaf. Jangan ditiru, oke guys? Jadi segitu aja reaction aku kali ini. Bye-bye. Thank you. Halo
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syari Sutanto, kelas 9 SMP Darso Tasikmalaya. Hari ini saya akan mereaksi salah satu video tentang pelanggaran dalam berlalu lintas di Simpang Sutisna Senjaya, Kota Tasikmalaya. Tujuan saya mereaksi video ini adalah untuk menghimbau masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan dan aturan yang berlaku saat berkendara, karena masih banyak orang yang melanggar lalu lintas serta protokol kesehatan yang berlaku. Mari sekarang kita langsung ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Simpang Sutisna Senjaya. Kami himbau kepada pengemudi ojek online kalau bawa penumpang Gak harus dikasih apa helm, nggak pakai masker silakan penumpangnya. dikasih helmnya dan jangan lupa dipakai maskernya. Kepada penumpang kendaraan roda 2 lainnya yang tidak menggunakan helm, silahkan untuk dipakai helmnya. Kepada AA yang mengenakan outfit serba hitam, mangga sok AA diangge helmnya ya. Jangan hanya tunjuk-tunjuk dan tertawa AA kalau tidak bawa helm, dipersilahkan untuk turun dari motor dan melanjutkan perjalanan menggunakan angkutan umum. Iya AA, briefingnya nanti aja di rumah ya AA, sok dipersilahkan untuk turun. Ditinggal sama temennya. Suruh siapa nggak pakai helm? Diturunin kan? Terima kasih atas perhatiannya. Tetap perhatikan keselamatan dalam berkendara serta patuhi protokol Dijemput sama temennya kan? Nah, dari video tadi kita bisa lihat bahwa masih banyak pengendara-pengendara yang berlalu lintas tidak menerapkan protokol kesehatan serta aturan lalu lintas yang berlaku. Hal ini tidak sesuai dengan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena hal ini dapat merugikan banyak orang serta diri sendiri. Perbuatan ini juga dapat merugikan kepentingan umum dan tidak menghormati orang lain yang sudah mengikuti aturan berlalu lintas serta protokol kesehatan yang berlaku, di mana kalau terjadi kecelakaan dan yang tidak memakai helm, kepalanya bocor. Maka yang diminta ganti rugi adalah orang yang satu lagi, padahal yang melanggar aturan adalah yang tidak memakai helm. Hal ini juga bisa memudahkan dan menaikkan angka pasien yang terpapar virus COVID-19. Jadi, untuk orang-orang yang ingin berkendara, tolong menerapkan protokol kesehatan dan aturan yang berlaku, seperti cuci tangan sebelum berkendara, memakai masker, memakai helm, mempunyai SIM serta STNK, dan masih banyak hal yang lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama aku Syafira Nisa Kusuma Dewi, murid ke-28 di kelas 9 SMP Sudarso Tasikmalaya. Sekarang, aku ingin membahas sebuah kasus yang melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kasus ini terjadi pada 1 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2020. Sang pelaku yang bernama Ferdian Paleka pun sudah ditangkap oleh tim kepolisian dan dijerat hukuman dengan cara dipenjara selama 12 tahun atau bayar sebesar 12 miliar. Untuk lebih lanjut, let's go move on to next video. Seorang YouTuber mengupload konten memberikan sembako kepada para waria dan bocah-bocah kecil. Mereka membuat konten prank isi sembako yang diduga mie instan itu sudah diisi dengan batu dan sampah. Mereka beralasan ingin memberikan pelajaran kepada para waria dan bocah-bocah kecil yang tidak mematuhi peraturan pemerintah saat PSBB, apalagi ini lagi bulan Ramadan katanya. Mereka mengupload ke YouTube, terus banyak yang hujat karena dianggap tidak manusiawi, terus juga viral di mana-mana kan. Jadi pranknya tuh Nah, dia ini nih. mau sedekah, kasih sembako Pranknya ke waria dan pura-pura bocah mau kecil, sedekah. tapi ternyata isinya aslinya itu hanya batu dan sampah. Pranknya nggak kira-kira. Sedekah, bilangnya itu isinya Indomie, tapi isinya batu dan sampah. Jadi gini. Kita dengar dulu penjelasannya, oke? Banget. Jadi yang belum tahu, ini isinya
Nah, ada dusnya tuh. Batu-batu ya guys. Nanti dilihat aja videonya pas kita masukin sampah-sampah dalam ini. Nah, ini sesi pemungutan sampah-sampah ke dalam dus Indomie. Kan ini tuh lagi masa PSBB ya waktu dilakuinnya. Gimana kalau pasien COVID-19 ada yang buang sampah ke situ terus diambil? Kena juga dong, maskernya juga nggak dipakai. Abis megang sampah, garuk-garuk rambut, terus dicium. YouTuber ini mencari waria di jalanan dan kemudian ketemu dua, dan mereka memberikan sembako palsu itu kepada para waria. Nah, udah ada dua nih, udah ada dua korban. Korbannya itu sama-sama waria, lagi berkeliaran saat subuh-subuh. Sini atuh, di sini dulu. Ini berdua bagi-bagi, Kak. Oke. Pastinya seneng dong dikasih sembako ya. Mana mungkin ada orang yang nggak seneng gitu dikasih sembako. Tapi pasti ini abis ini pas dibuka di rumah gitu kan, kecewa isinya sampah-sampah dan batu-batu. Setelah itu lanjut lagi memberikan ke waria lain. Para waria mengucapkan terima kasih tanpa tahu di dalam kardus itu isinya apa. Disangkanya Indomie, tapi ternyata batu dan sampah. Kalau aku mau kasih makanan boleh? Hah? Apa? Nanti di belakang. Korban sama pelaku juga kayaknya sama-sama salah ya. Soalnya kan lagi PSBB terus dua-duanya nggak pakai masker terus berkeliaran. Videonya sampai ngeblok itu sampai ngeblok sampai ini. Ya, oke guys. Kita mau nih. Iya, diterima ya. Tuh, itu tuh. Udah bilang makasih dengan tulus. Taunya Nih. mereka nggak tahu isinya apa. Ya. Gitu. Ya, makasih Kak. Apa sih manfaatnya gitu kan? Kalau mau nasehatin langsung aja, nggak usah pakai prank-prank kayak gini. Malah sama-sama nambah dosa di bulan Ramadan. Kita cabut dulu. Nah, Ya. Gue nggak bisa ngebayangin gimana kesel dan sedihnya mereka Pasti. saat tahu sembako itu isinya batu dan sampah, tidak sesuai harapan mereka. Ya, dan terakhir para YouTuber ini memberikan kardus sembakonya kepada anak kecil yang sedang membangunkan orang sahur. Sang YouTuber meminta anak kecil itu membuka kardusnya dan kemudian anak kecil itu marah, mengumpat karena isinya batu dan sampah. nah, YouTuber tersebut kemudian tertawa dan pergi dari sana menggunakan mobilnya. sekarang ada korban selanjutnya yaitu para bocil yang sedang membangunkan sahur. Geraku seorang teh mono pieu euy. Jadi kita mau bagi-bagi ke bocil-bocil ini Indomie. Bagi-bagi we ieu mah nya tinggal hiji. Apa itu, Bang? Indomie. Apa itu bang? Indomie buat sahur di rumah bilangnya gitu. Udah nge-support juga, malahan di prank. Ya, itu dibuka tinggal ini. Oke, itu lagi dibuka guys. Ya, Rebutan. itu lagi dibuka guys. Buka dulu. Sok, baik. Karena saking keselnya juga kata-kata kasar terlontarkan. Pelaku pun ketawa ketiwi terus pergi begitu saja. Pasti ada yang ngomong, Bang lu nggak kasihan sama banci-banci itu ya? Mau gimana lagi? Karena mereka tuh bandel. Kan ini bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan gitu. Harusnya beribadah. Apalagi dia juga nggak mematuhi pemerintah gitu kan? Oh iya, PSBB. COVID. Dia juga tidak mematuhi pemerintah. Bang gak ngaca nih. Butuh kaca nggak nih? Sendirinya juga kan bandel, berkeliaran, prank, emang gak bandel. Terus juga mungut sampah, nggak pakai sarung tangan, terus maskernya nggak dipakai, gimana bang? Aduh. Jadi gimana menurut kalian, masih ada yang mau ngikutin orang kayak gitu nggak? Orang seperti itu kalau diberi toleransi dan dibiarkan begitu saja akan merusak nama baik negara ini dan juga generasi selanjutnya bakalan rusak lah. Karena melanggar Pancasila, sila pertama dikarenakan berbuat dosa, dan sila kedua disebabkan oleh berbagi sesuatu yang tidak sepantasnya diberikan. Lalu penyalahgunaan suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan semua media atau disebut juga dengan internet
Hal ini dapat dikaitkan dengan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik atau singkatannya ITE. Pasal 36 mengenai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan pasal 51 ayat 2 yang menjelaskan tentang ancaman pidana bagi yang melanggar pasal 36 yakni penjara paling lama 12 tahun atau denda 12 miliar. Serem kan? Jangan ya, jangan diikuti. Sekian informasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan informasi dan kata-kata yang tak baku. Terima kasih. Halo semuanya, kenalin nama saya Claudia dari kelas 9 SMP Sudarso Tasikmalaya. Di video kali ini saya akan membahas kasus yang beberapa minggu yang lalu sempat trending di mana-mana dan akhirnya menyebabkan perpecahan. Mari kita nonton videonya sama-sama. Gak ngerti lagi, Korea Selatan kembali berulah. Kali ini mereka mempermainkan agama Islam guys. Waduh, parah banget, gak bisa dibiarin. Seakan menjadi kebiasaan stasiun TV mereka. Kali ini stasiun TV Korea Selatan yang bernama Mnet mempermainkan azan di acara mereka. Di salah satu program pembukaan acara TV mereka memasukkan azan dalam lagunya guys. Dimana kita ketahui sendiri azan gak boleh dipermainkan. Dan musik mereka ini jelas-jelas disrespectful kepada umat Islam. Dan akun Instagram Mnet Official ini lagi diserang netizen dunia, khususnya umat muslim. Netizen Indonesia, kalian udah tahulah apa yang harus kalian lakukan. Dan aku bakal nunjukin ke kalian bagian musik yang memang mirip banget dengan suara azan guys. Dan tahu gak kalian, hal ini nggak 1-2 kali terjadi guys. Orang Korea ini memang sering banget menggunakan azan ke dalam musiknya. Waduh, ini nggak ada akhlak banget guys. Memang bener yang dikatakan Kim Jong Un, K-pop seperti kanker ganas. Oke. Itu videonya yang aku ambil dari TikToknya Ali Hamzah. Sebelumnya aku mau ngejelasin tentang Mnet dan K-pop, yang dimana mereka ini sangat-sangat berbeda gitu. Ibaratnya kayak Trans 7 sama Cherry Bell. Nah, kalau Mnet itu stasiun TV dari Korea Selatan, stasiun TV. Sedangkan K-pop itu kumpulan musik-musik populer dari Korea Selatan, kumpulan musik-musik populer dari Korea Selatan. Nah, yang menjadi masalah yang menimbulkan perpecahan di mana-mana adalah caption video tersebut. Yes, baca sendiri. Oke. Ini agak sensitif nih ya. Dan akhirnya karena caption ini, itu tuh banyak banget orang yang salah paham dan akhirnya saling mengadu domba hanya karena satu provokator yang melanggar sila ketiga. Nah, kesimpulan dari video reaction saya tadi adalah jangan langsung mengambil kesimpulan kalau informasi yang kita dapat itu belum benar. Dan satu lagi, jangan mengganggu hobi orang lain karena orang lain itu punya hobi yang beda-beda. Ada orang yang suka masak, ada orang yang suka nonton TV, ada orang yang suka nonton bola, ada yang suka nonton anime, ada yang suka nonton drakor. Itu tuh beda-beda ya setiap orang. Jadi jangan mengganggu hobi orang lain. Segitu aja video reaction saya hari ini. Semoga video ini akan memberi manfaat ke kita semua. Terima kasih.